ila qadarun fika. Setiap napas yang kau keluarkan akan menjadikan takdir untukmu. Seolah-olah layar, semua yang kau tarik dengan napasmu dicatatkan, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sekarang kamu putar ulang. Kemarahan akan keluar, kemarahan. Kemarahan, kebencian, keluh kesah, masalah. Setiap hari kau keluhkan masalah, 70 masalah baru datang. Setiap keluhkan lagi, 70 lagi datang. Ini kebodohan. Maka Abah, orang datang ke Abah hanya untuk menyelesaikan itu. Abah nggak mau peduli. Buat apa? Diberes. Nggak akan beres. Tapi Abah berikan solusi cara membereskannya. Tadi, dikirnya. Nah, sekarang setelah kamu di titik itu, tetap kamu merasakan lebur, kesadaranmu tetap. Maka kata Abah, kenapa Nabi Muhammad itu cari di guha? Kenapa Sunan Kalijaga juga di guha? Kenapa juga semua para aulia itu di guha, di hutan, di gunung? Maka nggak ada manusia jadi wali di masjid. Ingat itu. Nggak ada nabi yang jadi nabi di masjid. Di semua. Masjidnya tuh di sini semua. Nah, inilah kadang-kadang manusia sekarang banyak di masjid malah makin jauh dari Allah. Berebut kelopak aja. Semua. Nah, inilah karena Abah tuh gedek yang kayak begitu. Karena hanya dijadikan bisnis saja masjid itu sekarang. Jadi semua. Ini innama ya'muru masajidallah. Kata Allah innama ya'muru masajidallah. Allah sudah bicara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sebelum ada tempatnya itu. Itu dibangun manusia. Tapi Allah sudah bicara ratusan tahun sebelum masjid itu dibangun. Karena Allah sedang tidak bicara masjid di luar tubuhmu, tapi sedang bicara di sini kebahagiaanmu, dadamu itu. Sod. Inilah dadamu, itulah masjid. Innama ya'muru itu kan masdarnya imarah. Bukan innama yu'amiru, tapi inilah dadamu. Maka disinilah letak dua tangan ini. Di antara dua belah dada. Bukan di kanan, bukan di kiri. Di tengah-tengah. Tadi semua. Ada topo brotong. Silakan di gua, silakan di kamar, silakan dimanapun. Tapi sebelumnya tadi. Sedulur papat lima pancar. Menyatulah. Kamu mau pakai sedulur papat lima pancar nggak apa-apa. Karena pada dasarnya tetap aja sedulur papat lima pancar tubuh ini. Tadi makanya ulul ajmi 5. Malaikat muqarrabin 5 jeung Allahnya. Sahabat 4, 5 dengan Muhammadnya. Allah tasjid alif lam lamanya 5. Muhammad tasjidnya mim ha mim dal 5. Sehingga tubuhmu alhamdulillah 5. Sebenarnya itulah maka 5 jarimu itu harus bersatu di sini. Nah 10. Tapi sambungkan ke sod sininya. Itulah perlunya sod tadi semua. Maka disinilah penghujungnya. Setelah tutup lari ke sini. Setelah kamu itu kemudian apa yang harus kamu katakan? Sekarang karena kata Allah bersihkanlah rumahku. Nah ini yang harus kamu bersihkan dengan napasmu. Terlanjur kamu udah catatan kebencian, kemarahan, memori negatif yang pernah ada. Tercatat di situ semua. Dan pada saat tercatat itu semua maka akan muncul di kehidupanmu. Karena di sini layar filmnya di dadamu itu. Maka itulah Abah suka mengajarkan bagaimana cara merubah nasib dengan situ. Disinilah merubah nasib itu. Kemudian yang pertama adalah kata Abah, tingkatan pertama selalu adalah memaafkan orang yang menyakitimu. Pertama itu. Ya Allah, sambil kamu dengan lekuk ketiga dalam kehidupan ini kapanpun saya ini. Maka karena kamu sudah bagian daripada air, sekarang sudah menyatu. Hilang kamunya, hilangkan persoalan kamu. Karena saya pernah tadi. Maka saya mohon ya Allah semua orang, siapapun dia yang punya salah pada saya karena uang, karena sakit, karena ucapan, karena perbuatan, karena tindakan yang dia sengaja tidak sengaja, maka detik ini ya Allah saya maafkan. Buang napasmu. Buang napas. Allah. Nikmati dulu. Merilis sesuatu yang negatif itu nikmat sebetulnya. Rasakan kenikmatannya dulu. Setelah kau memaafkan. Memaafkan itu tidak mudah. Pada saat kau memaafkan sebetulnya ada rasa nikmat di dadamu. Nah, sekarang kenikmatan itu kamu tingkatkan lagi. Setelah kau maafkan sekarang, ya Allah, dalam kehidupan dulu-dulu kapanpun, ada yang salah dari ucapan saya, perbuatan saya, kepada siapapun, orang tua, saudara, di luar saya, yang saya sadari, nggak saya sadari, berupa uang, berupa apapun, ucapan, tindakan. Ya Allah, muliakanlah mereka, bahagiakan mereka, keluarganya, anak keturunannya, semua. Bahagiakan semuanya. Kamu rilis lagi. Allah. Nah, akan meningkat lagi rasa bahagiamu. Pada saat kamu mendoakan orang itu, ternyata kebahagiaan pada dirimu. Mendoakan kaya, datang kekayaan padamu. Mendoakan orang sehat, datang kesehatan padamu. Jadi selalu begitu konsep Tuhan itu.
Jadi bukan hanya untuk aing, bukan diri, justru kebalikannya. Selalulah melihat yang tadi semua. Ya. Nah, setelah kamu itu adalah yang ketiganya adalah mengakui, berterima kasih. Terima kasih ya Allah atas wujud ini, atas penglihatan. Bagaimana cara berikan? Katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Kembalikan, ya Allah, wujud ini milikmu, penglihatan ini milikmu, pendengaran ini milikmu, mulut ini milikmu, ilmu ini milikmu, hidup ini milikmu. Aku serahkan padamu. Aslama. Setelah terima kasih atas aku diizinkan menggunakannya. Nah, kemudian barulah. Sekarang yang keempat, ini kunci yang terpenting adalah bagaimana kamu merilis apa ya catatan-catatan yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu khawatir, yang membuat kamu takut. Tadi semua, ya Allah, apapun yang pernah saya alami dalam pikiran, dalam ucapan semua yang membuat tercatat di dada ini, pada kesempatan ini, ya Allah, aku ingin menghapus. Tuh. Maka kalau Abah menggunakan rokok, maka Abah kalau setiap hari di depan rumah itu yang Abah lakukan. Dalam hati sambil tahan asap, ya Allah, kalau seandainya ini dengan asap ini semua kebencian apa semua yang saya akan keluarkan. Maka kelihatan asapnya itu, Abah punya keyakinan bersama dengan itu keluarlah kebencian tadi semua. Ya. Sebaliknya lagi, kembalikan lagi, ya Allah, jadikan dada ini adalah aku orang ikhlas, orang sabar, orang syukur, orang penyayang, orang pemaaf. Tumbuhkanlah cinta di dada ini. Buang lagi. Nah, sekarang baru proposal kamu. Setelah semua selesai, maka ya Allah, jadikanlah tubuh ini magnet rezeki, magnet kebahagiaan. Aku jadi sumber kebahagiaan buat diriku, buat anakku, buat keluargaku, buat manusia. Manfaat. Manfaat ilmuku, manfaat segalanya. Tadi semua. Ingat, kamu itu menjadi makhluk yang merdeka, terbang tinggi. Bahagia. Dingin, nyaman, luar biasa. Sulit dikatakan kata-kata Abah juga. Disitulah kamu akan mendapatkan, bahkan kamu tidak lagi mengharapkan apa-apa di situ. Karena bagi kamu cukup ini ya Allah, cukup. Aku tidak ingin yang lain. Nah, barulah kamu akan nikmat. Setelah kamu lepas dari segala itu semua. Cukup engkau ya Allah. Cukup engkau. Ternyata tadi kita dengan banyak proposal di penghujungnya. Hanya dia ternyata cukup. Maka setelah engkau cukup dengan Allah, maka engkau adalah akan diliputi segala kebahagiaan. Biar lengkapkan keperluanmu semua. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah padaku wahai hambaku. Mulai sekarang kamu adalah kekasihku. Sekarang urusanmu kamu urus. Segala kehidupanmu aku urus. Kamu berbahagialah. Itulah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, hiduplah bersamaku. Bahagialah bersamaku. Nikmati sorgaku sekarang. Ya. Inilah sahabat semua. Maka Abah tidak mau menyusulkan hutang ini, hutang itu. Buat apa? Karena persoalan kamu adalah di dada kamu itu. Rasa keluhanmu itu, masalahmu itu. Itulah yang harus kamu selesaikan. Ya, jadi itu sahabat yang barangkali ya pada kesempatan ini Abah. Maka sekali lagi bentangkan tanganmu, ya Allah, bentangkan tanganmu. Terbanglah seperti burung. Semuanya. Yang dualitas tadi kamu satukan. Naikkan ke atas. Bentangkan. Bentangkannya lurus. Kemudian berdirinya ke atas pun lurus. Satukan. Tariklah ke bawah. Semua. Berhenti dulu di sini. Di atas bibir. Di bawah lubang hidung. Diam dulu begini. Kamu punggukan sedikit. Penghormatanmu. Maka kata Allah dalam Quran. Jangan kau tegakkan badanmu di hadapanku. Itulah. Kamu terserah kepada Sang Buddha Gotama, kepada siapapun, pada Allah. Walaupun Allah itu bukan di depanmu, tapi adalah pengakuan kepasrahanmu pada Dia. Barulah kamu tarik ke bawah, ke dadamu, ke sini. Tarik ke dadamu, ke sini. Coba kamu kalau sudah itu, kadang-kadang sahabat, Abah pernah pergi pada satu titik, satu tempat yang sunyi, yang sepi. Di luar keramaian manusia.
3 hari duduk begini tak berasa. Tak lapar, tak haus. Nikmat bersama Allah. Nah inilah yang barangkali nanti setelah lepas tahun baru, kita seperti biasa mungkin yang jemaah MDNH, Abah ajak ke pinggir pantai untuk melakukan ini. Ya, merasakan kedamaian di antara hembusan ombak, di antara hembusan dengan suara deru angin, menyatulah dengan alam. Tadi semua ya, menyatulah dengan laut. Tadi semua, leburkan. Inilah konsep kebahagiaan. Ya, itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Buat teman di Palembang, barangkali kalau karena di Sabtu malam Jumat itu Abah ada acara Atakoh. Buat teman-teman juga. Nah inilah buat Atakoh. Atakoh itu penting. Karena Atakoh itu adalah dikir la ilaha illallah dengan sholawat nariyah. Sholawat itu tubuhmu. Dikir itu ruhmu. Inilah awalnya penyatuannya dengan Atakoh. Tadi kita dikir selama. Maka dikirnya jangan niat karena ingin bayar hutang. Dikirnya karena niat ingin wusul. Nggak ada niat. Hanya ilahi anta maksudi. Inilah suka kesalahan kebanyakan orang Atakoh tetapi kadang-kadang ingin wusul. Nggak usah ingin wusul. Ngapain ingin wusul? Wusul itu bukan urusan kita. Urusan dia. Kita ikhlas pun dia akan undang kok. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Asal rod. Kamu ridho tadi. Ridho. Lepaskan dosa, lepaskan kebencian, lepaskan kemarahan, bersihkan daripada rumahnya. Maka kata Allah, man dakhalahu kana amina. Pada saat aku telah bersih rumahku, man dakhalahu, amanlah kamu. Maka itulah kata baginda Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirrun, dalam syirmu ada aku, adalah la ilaha illallah. Kata Allah, akulah la ilaha illallah. Akulah. Man dakholah hisni. Masuk ke dalam bentengku. Man dakholah hisni. Faqad umina min azabi. Amanlah kamu dari. Hilanglah kekhawatiran. Hilanglah. Tenang, damai, sunyi, senyap. Tidak ada lagi gonjang-ganjing dunia ini. Semua, ya. Itu ya sahabat, maka adalah kebiasaan menengkuk lidah. Nah terutama Abah mengajak kepada teman-teman terus rutinkan untuk Atakoh ini. Karena mengawinkan dohiron wabatin dengan Atakoh. Ya. Terus mandi tobatnya juga. Memang kelihatannya tidak semudah yang Abah ceritakan. Karena butuh pencucian tadi semua. Maka tadi juga kalau sulit lagi ngabeti tadi semua. Apa ngabeti itu ngerowot. Kurangi makanan-makanan yang bernyawa. Kalau seandainya ternyata setelah duduk saya belum menemukan juga. Ngerowot. Jadi nggak usah langsung rawat, langsungkan saya amalkan yang Abah sampaikan. Karena kadang banyak orang yang Abah sudah saksikan, maka Abah sekarang keliling Nusantara, ada orang dalam waktu sebulan sukses, menemukan kebahagiaannya. Kalau sudah bahagia dadanya, ya bahagia semuanya. Datanglah segala urusan, rezeki apa, itu mah akibat, kata Abah juga. Nggak usah dipikirkan itunya, itu mah akibat. Nah kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la narzuka rizqa. Tadi perintahkan saja, nah itu sholat. Sholat ini sholat. Bukan usolli, tapi sholat. Sholat itu apa? Maka perintah sholat, akimi sholat, akoma yukimu ikomatan. Inilah, akoma yukimu ikomatan itu. Sadar pada nafas, sadar pada hidup, sadar pada wujud, sadar pada mendengar, sadar pada melihat. Itu terjadi karena kamu sudah mengembalikan milik dia kepada dia. Maka itu saja konsepnya tadi semua. Ya, ini ya barangkali yang bisa maaf ya, ini mata Abah pedih ya tadi semua. Terima kasih ya semua buat buat teman-teman, buat Kang Harto yang di Palembang. Nanti Abah cek dulu hari Senin ya. Kalau hari Senin Abah bisa booking tiket dan hotel Arya Duta. Nanti mungkin di samping jembatan Ampera ya. Nanti saya kasih kabar. Dan buat teman-teman Palembang, insya Allah waktu dekat ini tadi mungkin kalau antara Selasa dan Rabu ya, mungkin saya 1 malam saja tadi semua, karena kita ketemu aja di Hotel Arya Duta kalau mau tadi semua, atau di rumah Kang Misnan Soeharto boleh, dari bandara ke situ. Dan insya Allah ya Abah nanti akan itu
Ya, ketemu di situ. Ya. Karena Sabtu Minggunya ada acara Atakoh. Ya, buat teman-teman yang biasa Atakoh tanggal 27 nanti adalah Sabtu malam Minggu, malam Ahad bisa hadir karena kita udah masuk Rojab. Ini penting Rojab ini. Kemudian juga amalia selama bulan Rojab tadi adalah apa namanya? Robbing Pirli warhamni watub alayya. Bacalah setiap habis duduk, bacalah 100 kali atau 70 kali. Robbing Pirli warhamni watub alayya. Robbing Pirli warhamni watub alayya. Itu adalah selama kita setiap habis sholat, setiap habis dikir, setiap habis kontemplasi, setiap habis meditasi, setiap habis apa, minimal 100 atau 70. Ya. Tapi kembali, apapun doa pada Allah itu bukan dengan ucapan. Tekuk lidah, rapatkan gigi. Jadi betul-betul ke sini, ke kiblatnya, ke rumahnya. Bukan ngomong nggak jelas kemana. Semua. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pas lagi live pengen ini lagi.